Kayaknya sekarang semua anak muda bikin agensi kok. Di 2025 ini gimana sih bikin agensi di era sekarang ini? Oke, yang pertama orang selalu tanya apakah telat di 2025? Menurut gue sih nggak telat gitu. Kenapa? Agensi ini dari zaman dulu tuh udah ada. Ya. Nah, ada satu teori namanya the Lindy Effect. Anggap ini adalah sekarang, ini adalah masa depan, ini masa lalu. Barang apa yang bisa mencapai masa depan paling jauh? Pasti kita punya pemikiran adalah ya yang diri sekarang ini dong baru mulai. Nah, padahal Lindy Effect bilang gini, justru barang yang bisa bertahan sampai ujung adalah barang yang ada di masa lalu. Kalau dia dari masa lalu bisa survive sampai sekarang, artinya dia bisa survive sampai di masa depan. Nah, kalau kita lihat agency itu bisnis yang dari zaman dulu udah ada. Bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya marketing agency, ada yang namanya CIA. CIA itu agency juga gitu. Jadi agency ini itu apa sih? Sebenarnya adalah kan mengumpulkan manusia-manusia dengan talent tertentu untuk melakukan salah satu task yang dibutuhkan oleh orang lain. Sebenarnya kan itu, ya, a very specific skill pool of talent dikumpulin jadi satu. Jadi kalau gue bilang agency itu akan bertahan sampai kapanpun juga. Bentuknya mungkin dan kebutuhannya akan berbeda-beda. Zaman dulu agensinya kerjanya bikin payung sama kalender. Zaman sekarang tiba-tiba jadi TikTok Live. Bentuknya berbeda, tapi agensinya tetap ada. Karena mau bagaimanapun juga, bisnis akan selalu memitigasi resikonya. Salah satu memitigasi resikonya adalah dengan mempunyai third party. That's why agency itu akan selalu survive. Nah, tapi pertanyaannya, di 2025 bikin agency kayak apa? Kalau lu bikin agency kayak Garis Temu, semuanya ada, I think it's too late. Sekarang kalau lu mau bikin adalah lu harus bikin agency hyper specific kategori in a growing market. Itu yang lu harus pikirkan. Contoh, satu, personal branding agency. 7 tahun lalu, orang dibilang personal branding, hahiho. Kalau gue tiba-tiba bikin service, ayo bisa personal branding, orang hahiho. Setelah ada jutaan orang hidupnya berubah karena personal branding, sekarang orang-orang biasa yang tidak punya capability terlalu gimana-gimana, juga kepinginan mengambil kue yang besar ini. That's why agency personal branding jadi sesuatu yang menurut gua bisa punya peluang. Selanjutnya apa? Hyper specific skill, right? AI. Apapun bentuknya itu. Gue juga belum tahu bentuknya bakal seperti apa. Tapi itu bisa menjadi something yang akan oke lagi. Selanjutnya apa? Live. Di Indonesia, live ini semenjak peraturan pemerintah itu agak turun ya, nggak segila itu. Tapi di luar, di Amerika, di Eropa, ini baru take off. Jadi sebenarnya kita duluan nih. Nah, kalau di luar take off, bakal kesini juga nih nantinya. Gitu loh. Jadi I think agency live akan punya peluang untuk bangkit lagi. Be specific. Itu caranya lu bisa menang. Dulu gue juga spesifik, sosmed top. Di saat orang lain ada bisa desain, bisa branding, bisa bikin packaging, bisa whatever, bikin company profile, bikin website apa, gue fokus di social media top. That's what makes us big. Nanti ada di satu sisi perkembangan agency lo dan you can branch gitu. Tapi 2025 hyper focus in an emerging market. Lu mulai dari sosmed gitu kan agensinya. Tapi sekarang dengan perkembangan AI, menurut lu bakal jadi disruption kan ini? No, yes and no. Yes, dalam arti begini, marketing budget itu terpecah-pecah. Dulu itu marketing budget cuman konten, ads, that's it. Sekarang nambah KOL, nambah live, nambah affiliate, nambah whatever itu. Nah, tapi if you're good, then you're good. Tetap ada tempatnya untuk itu. Nah, AI ini akan jadi bagaimana? Ya, menurut gua AI akan membantu aja. Sampai nanti ada satu lagi nih, yang menurut gua akan terjadi adalah AI influencer. Itu mungkin akan jadi something yang bisa orang pikirkan. By the way udah ada kan di Indonesia ada beberapa AI influencer yang jalan. Itu bakal nanti diminatin nama brand. Kapan? Waktu ada satu brand gede yang pakai AI influencer. Tiba-tiba semua yang lain akan ngikut. And you know kenapa brand gede itu akan pakai AI influencer? Lebih murah, Bukan masalah lebih murah, bisa jadi lebih mahal. customize orangnya. Control. Lu sponsorin pemain bolanya bisa tiba-tiba gebuk pacarnya. Masuk berita, masuk kemana-mana, brand lu kena. Oh, I see. Lu sponsorin DJ kemarin, tiba-tiba DJ-nya viral hamilin orang. Lu nggak bisa kontrol itu. The reason bisnis-bisnis zaman dulu pakai maskot adalah karena bisa dikontrol. Hmm. Resikonya
minim, bisa dikontrol. Dan ini yang nanti akan menurut gue terjadi ketika si orang-orang influencer-influencer ini makin nggak tahu diri. Makin nggak tahu diri, and then mereka bilang adalah udah gue pakai AI influencer aja gitu. Berarti kalau misalkan tadi ada personal branding, biasanya personal branding kan nggak harus mereka buat promosi bisnisnya kan? Hmm. Mereka buat jadi KOL juga anyway gitu Hmm. kan. Jadi nggak ini dong, nggak efektif dong kalau ada AI ini. Kalau lu tanya gue, yang bayar agency personal branding definitely bukan content creator influencer. Biasanya mereka akan mempromosikan bisnisnya dia. Hmm. Karena kalau dia mau jadi KOL dia akan belajar sendiri. The reason dia bayar agency adalah I don't have time buat tulis script, edit video, ya kan? Gue mau ngurusin bisnis gue, tapi gue merasa personal branding adalah salah satu competitive advantage untuk gue bisa melawan kompetitor gue. Ini Itu juga buat salah satu, by the way, salah satu controlled influencer, hmm, ya kan? Ya meskipun nggak juga sih, kemarin kan ada tuh CEO-nya Astronomer kena itu ya kan, pusing semua gitu kan. Ya tapi seenggaknya kalau lu owner-nya it's a control, lebih kontrol. sekarang kalau misalnya mereka udah kecemplung nih, ya kan mereka udah main sosmed juga, nggak ada pembeda juga. Apa mereka mati harus shifting gitu tiba-tiba gitu? Kalau masih bisa, why not? Dan nggak perlu belok patah ya. Gue kasih lu satu pengalaman kita yang tidak menyenangkan buat gue. Adalah ketika sosmed itu beranjak dari foto dan karusel menjadi reels. Itu gue harus belok loh. Tadinya desainer itu ada 6-7 orang di kantor gue. Sekarang cuma punya satu. Itu beloknya agak lumayan ini, gimana ya gue? Dari gua hire designer jadi gua hire editor, content creator. Nah, caranya ya gue pakai freelance dulu, third party dulu, sampai pelan-pelan akhirnya sekarang kita punya editor dan ini jadi lebih lebih banyak daripada desainer. Jadi bisa, tapi kan nggak perlu belok patah. Tapi kalau belum ada kliennya, ya patahin aja sekalian kan gitu. Iya sih. Lu pernah bilang ke gue kalau di agency ini handle manusia kan, handle people gitu kan. Hmm. Jauh lebih challenging daripada kita handle products gitu. Ya, Lu dinamikanya gimana sih di agency lu sendiri gitu? sama, setiap manusia punya needs, wants, and aspiration yang berbeda-beda. Challenge-nya gue punya 40 orang, lu tahu nggak needs, wants, and aspiration-nya dari setiap orang ini? By the way, gue pun tidak sempurna. Tapi seenggaknya core team gue tahu. Tapi yang bawa-bawanya justru itu jadi challenge. Dan itu tugasnya tim-tim leader gue. Gitu. Dan lebih lucunya lagi di agensi sosial media, biasanya yang kerja adalah anak muda-muda. Hmm, Setiap 6 bulan bisa berubah needs, wants, and aspiration. betul. Jadi kalau lu cuman ngomongnya setahun sekali sama dia pas review, ya nggak bakal cukup. Nah, menurut gue nih GT salah satu yang punya core value-nya bagus lah. Jadi anak-anaknya juga punya standarnya lah dalam dia handle klien segala macam gitu kan. Gimana cara lu nurunin value lu ke anak-anak yang ini udah anak muda banyak lagi? Gimana? Living by example. Monkey see, monkey do. Dia lihat, dia ikutin. Apakah 100% dia ikutin? Nggak juga. Ya harus kita ngomongin. Harus kita intentionally kita arahin juga. Gitu loh. Jadi ya, tapi yang paling pertama adalah ya by example sih menurut gue. Tapi lu ada effort ini kan, one on one juga kan sama mereka Hmm. kan. Nah ini biasanya jadi salah satu ini lu juga berarti strategi lu juga buat itu gitu. Ya, salah satunya leading by example gue adalah dengan kasih one on one ya ke semua orang, tidak terkecuali di GT. Of course, intensitasnya berbeda-beda. Mungkin kayak core team gue lebih sering gitu ya. Tapi semua tidak terkecuali dapat one on one sama gue. Kadang-kadang ada one on one dadakan juga, makan siang gitu loh. Tapi everybody, even my office boy. Office boy gue tahu istrinya kerjanya apa. Bahkan dia bilang istrinya lagi belajar jadi MUA buat ngantin di kampung. Gue bilang satu orang di iniin berapa? Gue lupa lah, dia sebut kayak murah banget nih, saya 70.000 atau 150.000, gue lupa. Akhirnya gue bilang ke tim gue, tim leader gue, coba lu lihat portfolionya, bagus nggak? Kalau bagus siapa tahu kita lagi syuting, kita butuh MUA, kita hire aja gitu loh. Nah, jadi one on one itu memungkinkan lu untuk bisa connecting the dots Hmm. gitu loh, bisa memperhatikan needs, wants, and aspiration-nya orang merasa diperhatikan, merasa didengar. Lu juga jadi kenal mereka, lu tahu tombol apa yang perlu lu pencet gitu loh. Ada orang-orang contohnya kayak kalian, definitely money is not the first priority right now. Mungkin sekarang adalah gue pengen belajar, gue pengen dapet experience gitu kan. Itu tombolnya, tapi gimana caranya gue tahu kalau gue nggak pernah makan malam sama kalian, ya kan? Itu semua gue tahu karena ya makan malam kita ngobrol-ngobrol ini itu, oh gue nangkep nih. Jadi setiap orang beda-beda, nggak semuanya duit.
Kesalahannya adalah pengusaha selalu pikir segala sesuatu bisa di-solve dengan duit. Gue selalu bilang apa? Masalah di dunia ada 2 kategori, money problem, non-money problem. Money problem hanya bisa di-solve dengan money. Besok lu mau bayar gaji karyawan lu tetap mau bagaimanapun juga it's a money. Kebanyakan orang money problem soal di-solve dengan non-money problem. Lu harus pikir mindset lu harus berubah dong, ini dong, itu dong. Ya nggak bisa money problem ya money problem. Non-money problem nggak bisa di-solve dengan money. Ya, jadi tadi one on one apa segala macam, itu salah satunya to solve non-money problem. Sekarang kalau ngomongin tim udah banyak lah ya, sekitar 40-an kok ya. Waktu di awal-awal ini gimana caranya dapetin first client? Kenalan. Jadi you gotta have your reputation juga lah gitu loh. Ini bisnis reputasi. Gue bisa kasih service yang sama sama lu. Pertanyaannya kenapa orang maunya sama gue, lebih percaya sama gue. So, you gotta build your reputation, you gotta build your credibility. Lu punya credibility dan agency lu punya credibility. Lu punya reputasi dan reputasi agency lu. Gitu. I think ini dua hal yang sama-sama harus dinaikkan. Ada untungnya gue dulu memisahkan ini dua gitu ya. Jadinya dua-duanya ini saling ini. Nah, ada orang yang kayak ya sama aja kan. Gue kan agency gue. Jadinya biasanya agensinya punya IG kagak diurusin, ya kan. Dia punya personal brandingnya tidak diurusin, reputasinya dia tidak diurusin, atau salah satunya gitu. Nah, buat gue pisah itu jadi dua, jadinya ada yang mikirin ini, ada yang mikirin ini, dan dua-duanya bisa naik gitu. Tapi kalau misalkan buat orang yang dia nobody gitu, Hmm. dia nggak punya reputation, apalagi agensinya baru Hmm. mulai gitu. How gitu? I'm also a nobody. Gue dapet klien gue, ya satunya adalah gini lah, you are a nobody tapi kan lu punya kenalan ya. Temen kelas lu bisa jadi punya bapak yang punya bisnis yang bisa lu bantu. So if you are a nobody, you start by giving your service for free. Itu yang gue lakukan, bantuin ini, bantuin itu, bantuin ini, bantuin itu. Sampai akhirnya I build my reputation. Ini ngomongin awal nih, sekarang ngomongin sekarang ini. Hmm. Ya kan, balik back to today gini. Lu ngeliat agency ini sebagai bisnis yang punya harapan scalability-nya sampai semana sih? Agency itu bisnis yang susah di scale. Karena pertumbuhan revenue berbanding lurus dengan pertumbuhan cost. Gitu ya, semakin lu mau gede, semakin lu bisa harus tambah banyak orang. Jadi gimana caranya kita bisa scale? Scale. Satu adalah naikin harga. That's it. Adalah cara lain lo acquire agency lain ya. Itu game yang mungkin masih beberapa tahun lagi agency-agency ini perlu lakukan gitu ya. Tapi sekarang adalah literally caranya naikin harga. Naikin harga gampang. Bikin orang mau beli harga itu yang susah. Gitu kan. Jadi gimana caranya lu merasionalisasikan harga lu, dan dari reputation, dari service, dari success story, portfolio, dari elunya convincing, itu semua yang menurut gua harus dipikirkan. Tapi naikin harga. Jadinya bisa jadi cost lu sama tapi revenue lu naik. Waktu gua 70 orang, revenue-nya kira-kira sama sekarang waktu gua 40 orang. Satu karena gua naikin harga, dua karena gua rapiin operasional. Nah, GT ini kan udah dari 2018 ya? Berarti kan udah hadapin COVID juga nih. Dinamika COVID ini justru meningkatkan omset lu atau menurunkan omset lu? Meningkatkan. Meningkatkan. 1-2 bulan pertama ya orang wait and see like everybody else gitu. Tapi setelah 1-2 bulan itu actually kita gini banget. Berarti kalau di ekonomi yang KT sekarang lagi sulit ini nggak ada pengaruhnya juga dong buat di GT atau gimana? Gue sih ngelihatnya ada tapi nggak signifikan nih. Maksudnya yang stop aja kita udah pernah lewatin. Apalagi yang melambat. Berarti kita cuma perlu cari aja dong. And then ketika stop, gue ngeliat gini nih, ketika COVID ekonomi stop, gue lihat ada beberapa industri yang thriving loh, klinik, swab, apa segala macam. Itu dia duitnya nggak berseri tuh, ya kan? Nah pertanyaannya sekarang ketika lagi susah nih, ini duitnya kan tetap di sini ya, cuman lagi geser kemana? Geser ke industri apa? Nah jadi itu yang menurut gue perlu lu cari tuh. Makanya tadi gue bilang tentang hyper specific. Berarti kalau gitu lu punya klien shifting dong industrinya? Lumayan. Dulu F&B banyak, skincare banyak, sekarang udah jarang gitu. Sekarang malah paling banyak gua obat. Like literally vitamin, suplemen, obat tuh banyak gua. Jadi ya shifting lah. Banking lumayan sekarang. Gimana tim lu adapt gitu? Ya learn every single day. Makanya gue bilang, lu masuk GT, gue bilang ke semua tim gue, lu tuh tanda tangan 2 kontrak tidak tertulis. Satu adalah you will never ever enjoy social media again as a consumer. Ya lu harus berpikir seperti produsen. Kalau ngelihat konten naik bukan, "Hi lucu ya, apa yang bikin ini naik? Kalau ini gue ganti begini, ini bisa naik atau enggak? Kalau ini gue apply ke klien gue yang ini bisa atau enggak?"
yang pertama. Yang kedua, ketika lu masuk GT adalah lu tanda tangan tidak tertulis kalau lu tidak akan pernah berhenti belajar. Karena industrinya berubah terus. Berubahnya jauh lebih cepat daripada misalnya lu di industri banking, industri properti, di industri F&B gitu ya. Kayak sosial media itu berubahnya cepat sekali. Jadi ya lu harus belajar terus. Jadi gimana caranya? Ya belajar. Tapi kan nggak semua orang suka belajar kan. Berarti ada Ya yang kan mau nggak mau, ini lu juga mau kan. masuk GT kan? Kalau nggak mau belajar ya udah nggak usah di GT gitu. Ya itu mungkin bagian dari core values yang lu turunkan juga ya. Ya, ya kan kita ada core values-nya adalah focus on personal growth. Lu pernah bilang juga kalau core values ini sudah ada sebelum lu tulis secara tertulis ini. Betul. Gimana? Ceritain. Jadi core values ini gue bikin di tahun ketiga. 9 core values. Tapi gue bikin ini bukan gue turun dari langit, tiba-tiba jadi kitab GT gitu. Enggak. Ini adalah apa yang sudah terjadi di dalam engagement antara gue dengan tim gue yang sudah terjadi di dalam ekosistem kita, lalu gue rumuskan menjadi the 9 core values. Supaya apa? Orang-orang future gitu tetap bisa merasakan apa yang ini. Meskipun ya berbeda ya, GT yang dulu 2-3 tahun awal ya beda. Musim berubah ya. Dulu kayak kita bisa begadang bareng, ini bareng gitu ya. Sekarang udah mau dibilang tua nggak tua-tua amat, tapi mau dibilang muda kayak dulu ya nggak ada tuh di GT yang berkeluarga. Sekarang di GT ya sebagian udah berkeluarga gitu kan. Jadi kan pasti berubah. Tapi gimana caranya si yang baru-baru ini bisa tetap merasakan the 9 core values itu. That's why ada 9 core values. Lu juga kemarin bilang ke gue, ini buat anak-anak muda yang baru bikin agensi, pikir-pikir lagi deh Hmm. gitu kan. Berarti kan lu udah merasakan pahitnya bener-bener pahit gitu kan. Hmm. Lu boleh ceritain nggak nih? Pahitnya tuh kayak gimana sih biar orang kebayang nih yang lagi bikin agensi ini? Gue tanya balik deh, kenapa lu bikin agency? Karena waktu itu ya momentumnya gue adanya itu yang di depan mata. Bikin agency itu kelihatannya seksi, kelihatannya keren. Karena lu bisa mendompleng nama-nama brand-brand klien lu. Gua nggak sehebat itu, tapi kalau gue bilang klien gua BMW, klien gua BCA, klien gua Bluebird, tiba-tiba gua kelihatannya legit banget. Tapi sebenarnya jadi agency itu mirisnya tuh you actually a slave with a golden chain. Lu budak, tapi borgolnya emas aja gitu. Jadi lu paling yang bisa lu bangin tuh borgol gua emas kan. Tapi sebenarnya lu budak. Apakah itu berat? Ya, of course. Belum lagi di dalam digital agency barrier to entry sangat mudah ya. Anak baru lulus berapa tahun kalian? 3-4 tahun Hmm. tiba-tiba bisa bikin bisnis yang sama dengan gua. Coba kalau bisnis gua sawit. Tunggu tua dulu mungkin ya. Nah, jadi barrier to entry-nya sangat rendah. Yang membuat juga orang-orang di dalam GT yang pinter-pinter bikin agency. Nah, lu rela nggak? Lu bisa nggak merasa ya ini orang gue yang ngelatih, gue yang ini, and then tiba-tiba bikin agency. Oh by the way, nggak semuanya berhasil. Ada yang dia pikir gue yang jualan ke GT, klien ininya ke gue bikin agency deh. Terakhir ketemu gue, mungkin setahun yang lalu ya, udah gue tutup kok. Capek, jadi influencer aja deh. Waduh. Gitu loh. Jadi bikin agency tuh nggak segampang itu. Apalagi social media agency. Lu bisa bayangin nggak sih social media agency itu? Lu harus ngerti script, lu harus ngerti edit, lu harus ngerti trend, lu harus ngerti desain, lu harus ngerti bikin story, lu harus ngerti sosial, lu harus ngerti jualan, lu harus ngerti marketing, lu harus ngerti KOL, lu harus ngerti ads. Itu tuh nggak gampang loh. Zaman dulu ya udah lu punya agency, lu jago copywriting, bikin aku dan kau, suka dan kau, that's it. Iya kan? Hmm. Gitu. Habis itu apa? Oh ya udah bikin payung sama bikin ini, ya udah bikin desain ini, bikin payung, bikin kalender. Zaman sekarang itu kayak lu bikin program TV setiap hari loh. Ya kan sebenarnya. Itu tuh nggak mudah loh kalau lu ngomong sosial media ya. Oke, mau lebih gampang ngomong ads. Ya, oke, tapi ads itu sekarang juga udah banyak apa? AI, Meta Iya. AI and whatever. Ads itu yang work sekarang apa? Kemarin gue ketemu sama agency ads yang cukup gede. Ketemunya apa? Dia bilang suksesnya, kreatifnya gitu. Gue pernah punya kenalan juga agency gede banget nih, tapi zaman-zaman SEO, SEM zaman dulu. Yang kalau yang bayar mereka itu ya perusahaan gede. Zaman dulu mana ada UMKM bayar SEO, SEM. Jadi budget tuh bisa 2 M, berapa M. Ya, sekarang nggak semudah itu juga. KOL, ya nih yang mau bikin agency KOL ya. Sebenarnya agency KOL itu cuma payment gateway doang sih. Bener sih. Gitu loh. Supaya brandnya bisa dimarketingin dulu, lu bayarin dulu, Hmm. nanti baru gue bayar gitu loh. Jadi ketika ngomong berat,
Ya berat, kompetitor banyak, bisnisnya berubah-ubah terus, ya berat sih. Tapi apakah worth to ini, ya segala sesuatu yang worth to fight, ya pasti berat deh. Dan kita mau fight for it, artinya kita juga ya it's worth living lah gitu. Kalau orang biasanya mulai agensi di awal mereka harganya cenderung murah lah, ya kan. Tapi ada satu sisi mereka momentumnya udah pas, rasanya udah skill udah bagus segala macem, mereka pengen jual mahal. Kapan saat yang tepat kita jual mahal nih? Day one, Day one. day one. Gimana cerita lu bikin jual mahal tuh dulu? Klien pertama gue inget banget, kemarin baru ketemu lagi tuh berapa bulan yang lalu, setelah 7 tahun. Dulu harga gue 2,3 juta, 1 bulan. Berarti 1 hari nggak nyampe 100 ribu ya. Iya, kalau dibagi 30 ya. Begitu deal, besokannya gue pikir nextnya gue jual 5 juta. Lu dobelin tuh berarti. Begitu deal, gue naikin 7,5 juta. Begitu deal, 10 juta. Begitu deal, 15 juta. Begitu deal, 20 juta. Begitu deal, 22,5 juta. Kayak itu yang gue lakukan terus setiap hari. Jadi gue berpikir gimana caranya naiknya Naik cepat terus. gitu. Cuman of course pasti ada yang lu rubah dong, cara ngomongnya atau apanya gitu. Kalau nggak orang gimana cara mau tiba-tiba jadi 2 juta gitu? Menurut gue dari awal worth gue harganya 20-an juta, 30 juta. It's just gue yang belum pede aja. Karena gue belum punya portfolio, gue belum punya ini. Apa yang bikin lu berpikir lu worth-nya 2 juta? Karena gue bisa solve their problem. Kebanyakan Pertanyaannya apa? Problem sebesar 20 juta nggak? hmm, Kalau problemnya sebesar 20-30 juta, then I'm worth it. yang kayak lu pernah bilang juga, kebanyakan orang sosmed ya sosmed only, tapi GT nggak begitu gitu ya. Apa yang dikerjain GT selain sosmed biasanya? Ya, basically everything social media ya. Ads, KOL, campaign, semua lah. Literally kemarin ada satu klien kita tiba-tiba bilang, nih lah makanya gue bilang ada hal-hal yang orang tuh lupa. Kita itu makanya di Nine Core Values itu ada namanya be a solution. Kita tuh harus jadi solusi. Karena tiba-tiba ada satu klien gue, entah gimana, ngomong sama ini gue adalah kita butuh ada 5 intern nih besok. Kita cariin. Makanya gue bilang ya no wonder itu klien sayang banget sama kita. Itu di luar SOW kita. Gitu loh. Terus udah ketemu 5 internnya kita udah cariin, H-1 loh, cari intern 5. Habis itu dia bilang, tapi internnya ini harus masuk hari Sabtu, working space kita hari Sabtu libur gimana? Kita pikirin, itu 5 nanti kerjanya di mana? Gitu. Itu yang nggak dimilikin mungkin sama agensi-agensi lain mungkin ya? Be a solution, one of our core values. I see. Kalau balik lagi ke masa lalu, lu mau bikin agensi nggak? No. No. Tapi no kalau gue berpikir dengan gue yang sekarang. Tapi kalau gue yang dulu ya pasti agensi lagi. Ya nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Jadi apa yang gue bisa bikin? Gitu. Tapi kalau gue yang sekarang dengan credibility gue, dengan ini gue mungkin gue akan pilih yang lain. Gitu. Tapi kalau kembali ke 7 tahun yang lalu ya yang paling visible waktu itu adalah agensi. Oke, ini biar balance nih. Sekarang lu harus motivasi orang yang lagi bikin agensi. It's an experience yang bakal enrich you. Lu bisa meeting sama orang-orang di level-level yang tadinya lu tidak bisa bayangkan. Lu bisa belajar dari orang-orang yang levelnya jauh. Lu bisa mengerti strategi bisnis dari bisnis-bisnis yang lebih ini. So, it's an interesting place to learn. Tapi on the other hand ya, you gotta keep learning terus-menerus. Lu harus learn terus-menerus. Harus punya kerendahan hati gitu ya. And then terakhir, you gotta invest in people. Bottleneck-nya agency adalah people. Literally itu, people. Gue punya tim yang kerja sama gue udah 7 tahun, 6 tahun. Lu bisa name ke gue deh, agensi-agensi yang bisa ada orang 7 tahun, 6 tahun masih di agensi yang sama. Kayaknya jarang gitu. Nanti kalau 7 tahun ya dari awal gitu berdiri gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. How agency thrive in this economy? Tadi, be hyper specific in an emerging market. Itu menurut gue. Atau poin-poin lu ada poin-poin lain nggak? Udah 3 ya. Betul. Yang pertama, menurut gua reputation. Reputation. Yang kedua, talent retention. Ya, jangan udah diajarin, cabut. Diajarin, cabut. Yang ketiga, jualan. Harus revenue intake harus masuk terus karena revenue adalah darahnya dari agency lu, bisnis lu. Gitu. So if you have a
proper reputation and you have a talent to back it up, and then deal flow-nya masuk terus, then I think you can thrive in this economy lah. Sekarang buat anak muda yang lagi bikin agensi nih, kalau mereka mau belajar lebih banyak lagi sama lu, harus kemana nih? Follow my Instagram, hopefully gue makin banyak ngomongin tentang agency, karena kayaknya 2, 3, 4 tahun terakhir jarang ya gue ngomongin tentang dunia agency. And then tanggal 8 kita akan bikin satu webinar buat teman-teman agency semua bisa tanya langsung, belajar langsung dari pengalaman gue bangun garis temu. Oke, see you tanggal 8 kok. See you tanggal 8 Agustus.